mengenai Gus Miftah yang memang meminta maaf, yaitu utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan juga Pembinaan Sarana Keagamaan meminta maaf setelah menghina pedagang minuman saat acara di Magelang berselawat. Ironis, bukannya menegur sejumlah tokoh agama yang hadir, malah justru ikut menertawakan hinaan tersebut. Es tehmu oke ra? Masih, ya kono didol. Dolen sederhana sih, tapi penting. Potongan video berisi rekaman utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Gus Miftah menghina pedagang minuman saat acara Magelang berselawat ini viral dan menuai kecaman publik. Saat kejadian, warga yang hadir meminta Gus Miftah untuk memborong minuman pedagang, namun justru hinaan yang diterima oleh pedagang. Ironisnya, bukannya menegur, sejumlah tokoh agama di sekitar Gus Miftah malah ikut tertawa. Video ini menuai banjir simpati untuk Son Haji, sang pedagang minuman. Son Haji, warga Gerabak Magelang ini terpaksa berjualan es teh untuk menafkahi dua anak dan istrinya setelah cedera patah tulang tangan saat bekerja di pemotongan kayu. Usai viral, Gus Miftah mendatangi rumah Son Haji untuk menyampaikan permintaan maaf atas candaannya dan berjanji akan menggelar pengajian di rumah Son Haji. Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok ning rumahku. Bukan kali ini saja Gus Miftah menuai kecaman publik. Sebelumnya, sikapnya yang menggoyangkan kepala istrinya dengan keras juga pernah disorot publik karena dinilai merendahkan wanita. Sebagai pejabat publik dan pendakwah, seharusnya Gus Miftah bisa menjadi panutan dengan bersikap dan bertutur kata yang santun. Terlebih kepada mereka, warga kelas bawah yang mengais rezeki dengan halal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minimarket di kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Karyawan panik menyelamatkan diri. Minimarket di Jalan Raya Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi terbakar. Warga berusaha memindahkan sebuah mobil yang terparkir di depan minimarket. Akibat kebakaran, nyaris seluruh barang ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang. Berikutnya, kronologi kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang terungkap dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Aibda RZ menembak korban karena motornya tersenggol oleh motor korban, bukan untuk membubarkan tawuran. Ada yang menarik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Keterangan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang menyebutkan penembakan yang menewaskan siswa SMK 4 Semarang Gama Oktavandi terjadi saat aparat sedang membubarkan tawuran, justru dimentahkan oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah. Kombes Pol Aris Supriyono menyebut penembakan yang dilakukan oleh Aibda RZ saat dirinya pulang dari kantor diduga karena motor korban bersenggolan di jalan. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta kasus ini diselesaikan secara tuntas, tidak sekedar pelanggaran kode etik namun juga pidana. Tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana ini yang diinginkan oleh keluarga korban, karena siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Sementara itu pihak keluarga Gama Oktavandi mengaku kecewa tidak dilibatkan dalam rapat dengar pendapat. Padahal pihak keluarga telah menyiapkan data-data untuk disampaikan kepada anggota Komisi 3.
kami kecewa terus terang karena mempersiapkan semua untuk jom dan apa yang disampaikan persiapan ternyata tidak jadi persiapan. Persiapan apa poinnya sebenarnya persiapan semua di laptop sudah semua. Sebelumnya pihak keluarga diminta untuk ikut rapat dengar pendapat secara online. Namun tautan undangan rapat yang diberikan tidak bisa diakses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 25 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyerangan yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyerangan diawali cekcok antara seorang warga dan anggota TNI. Kasus penganiayaan yang menewaskan warga Desa Selamat, Sibiru-Biru, Deli Serdang 9 November lalu berujung penetapan tersangka. 25 orang anggota TNI Batalion Armet 2015 Kilap Sumagan ditetapkan sebagai tersangka. Dan Armet 25 yang kita periksa itu lebih dari 50. Tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama. Karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum. Sebelumnya, 9 November lalu puluhan anggota TNI menyerang dan menganiaya sejumlah warga Desa Selamat. Penyerangan diawali cekcok antara warga dengan seorang anggota TNI. Cekcok berbuntut panjang. Salah satu anggota TNI kemudian mengajak puluhan temannya menyerang warga desa. Satu orang tewas bernama Raden Barus dan 8 warga lainnya luka-luka. Pasca penyerangan 50 anggota TNI diperiksa. Pemeriksaan juga melibatkan LPSK dan Komnas HAM. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada cuaca buruk, banjir bandang menerjang Sukabumi, Jawa Barat. Mobil terseret derasnya arus, sejumlah warga dievakuasi. Hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir membuat banjir dengan arus deras di sejumlah wilayah di Kecamatan Palabuhan Ratu. Terlihat mobil berusaha menerjang arus namun tak kuat. Di lokasi lain, polisi menyelamatkan ibu dan anak yang terjebak banjir. Pasien puskesmas juga terlihat ditandu ke tempat yang lebih aman. Derasnya arus banjir juga membawa sampah yang membahayakan warga. Ketinggian air diperkirakan mencapai hampir 1 meter di sejumlah titik. Warga diimbau waspada dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga kini BPBD Sukabumi masih melakukan pendataan terkait dampak banjir dan korban. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, di Jakarta sejak awal pekan dilanda hujan disertai angin kencang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang. Sementara itu banjir rob kembali merendam permukiman di Muara Angke, Jakarta Utara hingga warga kesulitan beraktivitas. Angin kencang yang terjadi di Jakarta menumbangkan sebuah pohon waru setinggi 10 meter hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Batang pohon yang tumbang juga menimpa kabel penerangan jalan umum. Petugas gabungan dari PPSU Pertamanan, Pemadam Kebakaran serta BPBD Jakarta Barat langsung melakukan pemotongan batang pohon besar ini untuk mengurai kemacetan. Ini merupakan pohon keempat yang tumbang di sekitar lokasi dalam minggu ini. Selain karena angin kencang, diduga karena usia pohon yang sudah tua. Sementara itu, banjir rob kembali merendam pemukiman warga di Muara Angke Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian air 40 cm yang sudah terjadi lebih dari seminggu mengganggu aktivitas warga. 150 kepala keluarga dengan 200 jiwa yang terdampak banjir rob. Sebagian warga memilih untuk mengungsi karena banjir akan surut di sore hari dan kembali tinggi di pagi hari. Sebelumnya, BPBD Jakarta memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta hingga 6 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya, protes jalan rusak karena dilewati kendaraan berat pabrik semen. Mama di Jember ramai memblokade jalan. Mereka juga protes pabrik semen memilih mempekerjakan WNA asal Cina. Tadi ada. Udah kerja jadi kasih makan. Mama memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan bambu di Jember, Jawa Timur. Mereka protes jalan rusak akibat banyak kendaraan berat yang membawa semen melewati permukiman warga. Ada perbaikan sama sekali, tidak ada. Banyak kecelakaan juga terjadi akibat jalan yang rusak.
Warga yang berjualan pun merasa sepi pembeli karena banyak yang memilih jalur lain. Siapa orang kecil? Kalau orang kecil ditindas. Warga juga protes karena diduga sebagian karyawan di pabrik semen bukan warga lokal, melainkan WNA asal Cina. Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan penjagaan ketat polisi. Warga menolak tawaran mediasi karena hasilnya tidak berpihak kepada warga sekitar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kebocoran tabung gas rumah tangga kembali memakan korban. Kali ini ledakan tabung gas menghanguskan 2 rumah mewah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Dari video amatir yang direkam warga, kobaran api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah mewah. Dalam hitungan menit, api juga merambat ke rumah di sebelahnya. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari dapur salah satu rumah, diduga akibat kebocoran tabung gas yang memicu ledakan. Pemilik rumah berupaya memadamkan api namun justru mengalami luka bakar dan dilarikan ke puskesmas tempat. Api berhasil dipadamkan 1,5 jam setelah 7 unit tim pemadam tiba di lokasi. Pemirsa, cuaca buruk juga melanda Selat Sunda membuat penyeberangan Merak Bakauheni ditutup. Ratusan kendaraan termasuk truk pengangkut terjebak antrian panjang lebih dari 12 jam. Ratusan kendaraan dan truk terjebak kemacetan panjang di Pelabuhan Merak, Banten. Usai ASDP Merak menutup sementara penyeberangan menuju Bakauheni, Lampung imbas cuaca buruk. Cuaca di sekitar Pelabuhan Merak hujan ringan, namun angin berembus kencang dan ketinggian gelombang mencapai 2 meter. Selain kapal tidak bisa diberangkatkan hingga terjadi penumpukan penumpang, cuaca buruk juga menyebabkan proses bongkar muat terhambat. Penumpukan kendaraan juga terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, memaksa kendaraan antre lebih dari 12 jam di kantong parkir. Dari pagi kok, Pak. Dari pagi? Dari pagi. Dari jam berapa kira-kira, Pak? Jam 7. Jam 7. Apa katanya ini? Ombak gede. Ombaknya gede, cinya. Cuaca buruk, Cuaca kapalnya buruk. nggak pada bisa nyandar. Masih ada yang operasi nggak sih? Masih sebagian, cuma ya nggak semuanya kayaknya. Rabu pagi, penyeberangan Merak Bakauheni sudah kembali dibuka dan antrean sudah mulai terurai. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, kebocoran tabung gas rumah tangga kembali memakan korban. Kali ini ledakan tabung gas menghanguskan 2 rumah mewah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Dari video amatir yang direkam warga, kobaran api dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah mewah. Dalam hitungan menit, api juga merambat ke rumah di sebelahnya. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari dapur salah satu rumah, diduga akibat kebocoran tabung gas yang memicu ledakan. Pemilik rumah berupaya memadamkan api namun justru mengalami luka bakar dan dilarikan ke puskesmas tempat. Api berhasil dipadamkan 1,5 jam setelah 7 unit tim pemadam tiba di lokasi. Selatan Yon Sukyol menyatakan akan mencabut status darurat militer setelah penolakan keras dari parlemen. Sudah bergabung bersama kami Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul, Bapak Teguh Zulkaryadi. Selamat siang Pak Teguh, ini bagaimana situasi terkini di Korea Selatan dan apakah ada imbauan bagi warga negara Indonesia di sana? Selamat siang Mas Reza. Seperti tadi diberitakan ya, situasinya sekarang sudah semakin dinamis dan setelah keputusan parlemen untuk meminta Presiden Yoon mencabut status darurat militernya, Presiden Yoon itu tadi pagi sekitar pukul 4.27 telah menyampaikan, memberikan lagi press statement bahwa dia akan segera menerima permintaan Parlemen Nasional dan mencabut darurat militer melalui sidang kabinet. Nah, tetapi sampai saat ini bisa kami sampaikan bahwa Presiden Yoon belum muncul kembali di media untuk secara resmi mencabut darurat militernya. Itu yang sedang kita tunggu sebenarnya. Baik, Pak Teguh, mengenai waktu ini melihat kita sekarang sudah Desember, banyak sekali mungkin warga yang ingin berdatangan ke sana untuk berlibur begitu. Apakah situasi di sana aman bagi WNI yang ingin berlibur ke Seoul? Untuk saat ini kami sampaikan cukup aman, Mas Reza, karena sampai
paling tidak sampai pagi ini ya kita memantau informasi dan juga aktivitas yang ada di bandara, terutama di bandara, arus masuk dan keluar dari dan ke Korea Selatan itu tidak ada masalah, aktivitas berjalan normal, termasuk komunikasi kami juga dengan khususnya adalah manajemen dari Garuda Indonesia yang ada di Seoul. Jadi sampai saat ini tidak ada penutupan bandara dan aktivitas penerbangan berjalan dengan normal. Tapi tentunya situasi ini masih sangat dinamis ya. Kita akan terus memantau dan KBRI akan terus mengeluarkan himbauan-himbauan terkait dengan perkembangan situasinya. Untuk itu bagi warga negara Indonesia yang ingin berlibur di Korea Selatan, kami himbau agar terus memantau situasi dan perkembangan melalui media-media baik yang di Korea maupun di Indonesia dan juga update informasinya dari pemerintah Korea serta terus memantau portal serta media sosial KBRI karena di situ kami secara reguler akan menyampaikan perkembangan situasinya yang berdampak kepada warga negara asing khususnya pada warga negara Indonesia. Baik, gitu, baik. Mas. Baik, kita harapkan memang tetap memantau situasi terkini dan kondisi di sana selalu membaik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini Pak Teguh Zulkaryadi dari KBRI di Seoul, Korea Selatan. Selamat siang. Terima kasih. Pemirsa, mengenai Gus Miftah yang memang meminta maaf, yaitu utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan juga Pembinaan Sarana Keagamaan meminta maaf setelah menghina pedagang minuman saat acara di Magelang berselawat. Ironis, bukannya menegur sejumlah tokoh agama yang hadir, malah justru ikut menertawakan hinaan tersebut. Es tehmu di oke ra? Masih, yo kono didol. Dolen sederhana sih, tapi penting. Potongan video berisi rekaman utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Gus Miftah menghina pedagang minuman saat acara Magelang bersalawat ini viral dan menuai kecaman publik. Saat kejadian, warga yang hadir meminta Gus Miftah untuk memborong minuman pedagang, namun justru hinaan yang diterima oleh pedagang. Ironisnya bukannya menegur, sejumlah tokoh agama di sekitar Gus Miftah malah ikut tertawa. Video ini menuai banjir simpati untuk Son Haji, sang pedagang minuman. Son Haji, warga Gerabak Magelang ini terpaksa berjualan es teh untuk menafkahi dua anak dan istrinya setelah cedera patah tulang tangan saat bekerja di pemotongan kayu. Usai viral, Gus Miftah mendatangi rumah Son Haji untuk menyampaikan permintaan maaf atas candaannya dan berjanji akan menggelar pengajian di rumah Son Haji. Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Nggak tahu, saya tahu itu kemarin sore pulang itu di sini udah ada mobil loh. Iya nopo kok mobil kok ning rumahku. Bukan kali ini saja Gus Miftah menuai kecaman publik. Sebelumnya, sikapnya yang menggoyangkan kepala istrinya dengan keras juga pernah disorot publik karena dinilai merendahkan wanita. Sebagai pejabat publik dan pendakwah, seharusnya Gus Miftah bisa menjadi panutan dengan bersikap dan bertutur kata yang santun. Terlebih kepada mereka, warga kelas bawah yang mengais rezeki dengan halal. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus Buntung, pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Jumlah korban pelecehan seksual dilakukan Agus Buntung, pria disabilitas bertambah menjadi 13 orang. 3 korban telah diperiksa polisi. Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat memastikan pelindungan hak penyandang disabilitas sebagai pelaku kejahatan. Polisi telah menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap korban MA di rumah singgah di Mataram. Karena undang-undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban termasuk pelaku dalam hal ini meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan. Setelah sukses berkarir sebagai penyanyi, Melody, salah satu mantan personel grup JKT48, kini ditunjuk sebagai Duta Pangan dan Pertanian Jepang ASEAN. Kesibukannya kini beralih mempromosikan hasil panen petani kepada dunia. Berikut mereka punya cerita.
Ini kan udah lulus kuliah nih, terus lulus JKT48, itu sebelumnya aku diangkat menjadi Duta Pangan dan Pertanian Jepang untuk ASEAN. Karena memang basicnya aku sarjana pertanian, terus aku Duta Pangan Pertanian Jepang untuk ASEAN, terus saat itu lagi ada proyek bersama JICA gitu kan. Sama JICA, terus proyeknya itu memang dari kita penyemaian, penanaman sampai harvest gitu, sampai panen ya. Terus sampai pendistribusian juga ke supermarket premium. Memang jurusan pertanian ini atau misalnya sektor pertanian ini bukan sektor favorit untuk anak muda gitu kan. Selalu memotivasi selagi kalian lagi ada di bidang pertanian nih, ayo seriusin gitu. Karena menurut aku sektor pertanian ini tuh punya potensial yang sangat tinggi. Ini dari Sekretariat Jepang ASEAN sendiri untuk memberikan motivasi gitu untuk generasi muda supaya tertarik dan aktif di bidang pertanian. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.